Ini adalah episode keempat dari kajian hadis-hadis kunut. Tema kali ini juga sangat menegangkan. Judulnya, doa kunut hadisnya bermasalah atau tidak? Tolong kencangkan ikat pinggang dan tarik nafas dalam-dalam. Sebab kajian ini mungkin menghasilkan pemahaman yang belum didengar sebelumnya. Tentang doa kunut. Hadisnya seperti berikut. Dari Hasan ibnu Ali berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajariku sebuah doa yang dibaca pada saat kunut witir, yakni, Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Hadis di atas terdapat dalam Musnad Ahmad jilid 3 halaman 245 nomor 1718. Hadis di atas sanadnya sahih dan disandarkan kepada sahabat, yakni Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah. Redaksi hadis yang disandarkan kepada Hasan ibnu Ali ini ternyata ada 4 bentuk. 1. Redaksi yang hanya menjelaskan bahwa Nabi mengajarkan doa ini kepada Hasan ibnu Ali, tanpa dijelaskan dibaca pada saat kunut witir, nazilah, atau subuh, seperti hadis dalam Musnad Ahmad jilid 3 halaman 248 nomor 1722. 2. Redaksi yang menjelaskan bahwa doa kunut ini dibaca pada saat kunut witir, seperti hadis di awal. 3. Redaksi yang menjelaskan bahwa doa kunut ini dibaca pada saat witir saja, seperti hadis dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah jilid 2 halaman 289 nomor 787. 4. Redaksi yang menjelaskan doa ini dibaca pada saat kunut subuh. Namun redaksi yang menjelaskan doa ini dibaca pada saat kunut subuh semuanya doif. Seperti dalam Sunan Al-Kubro lil Baihaqi jilid 2 halaman 297 nomor 3141. Ada satu perawi bernama Muhammad ibnu Muhammad al-Sulaimani yang memiliki kualitas doif. Berdasarkan dari informasi tersebut, hadis ini tidak dapat dijadikan dasar bahwa doa tersebut digunakan pada saat kunut subuh, melainkan pada kunut witir, karena informasi terperinci yang sahih adalah dibaca pada saat kunut witir. Itulah sebabnya sebagian besar ulama fikih membolehkan adanya kunut di saat witir, baik di dalam Ramadan atau tidak. Namun, jika diteliti lebih dalam lagi, ternyata hadis doa kunut yang disandarkan kepada Hasan ibnu Ali ini terdapat ilat, atau cacat, yang terselubung di dalam sanadnya. Perhatikan gambar berikut. Pertama, pada saat Nabi wafat umur Hasan ibnu Ali baru berumur 8 tahun. Apakah di umur segitu dia layak meriwayatkan sebuah hadis? Saya lebih memilih tidak. Kedua, kalau memang ada hubungan anak dan ayah, semestinya doa tersebut diajarkan oleh ayahnya, yakni Ali bin Abi Thalib, ketimbang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, ketika kejadian kunut nazilah, umur Hasan baru 1 tahun. Tentu saja di umur segitu, dia tidak mungkin mengingat kejadian pembunuhan di Bi'ru Ma'unah tersebut. Di dalam kajian episode 2 dijelaskan bahwa Nabi selama 1 bulan melakukan kunut nazilah. Jika kemudian doa kunut diganti dengan doa di atas, tentu diajarkan Nabi di tahun itu pula, padahal Hasan baru berumur 1 tahun. Keempat, ada satu perawi yang mendapatkan kabar dari Hasan, yakni Rabi'ah ibnu Syaibani. Perawi ini tidak dapat diidentifikasi umur lahir dan wafatnya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah benar dia bertemu langsung dengan Hasan ibnu Ali atau tidak. Andai kata bertemu dengan Hasan, di umur berapakah Hasan? Selain itu perawi ini hanya tercatat meriwayatkan 15 hadis. 2 berstatus Hasan Ligarihi, dan sisanya daif dan ada yang palsu atau maudlu. Itulah ilat, atau cacat, yang terdapat di dalam hadis di atas. Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut, saya menilai hadis terkait doa ini yang disandarkan kepada Hasan ibnu Ali sangat lemah dan tidak kredibel. Sehingga yang tersisa tinggal 3 hadis, yakni, dari Ali radhiyallahu anhu berkata, doa dari Jibril yang diajarkan kepada Rasulullah ketika kunut witir adalah Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Hadis ini terdapat dalam Musnad Zaid, yang populer di kalangan Syiah. Setelah saya telusuri bahwa Musnad Zaid ini sangat tidak kredibel karena alasan berikut. 1. Zaid meriwayatkan hadis sebanyak 301 hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitabnya tersebut selalu disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib atau hanya memuat periwayat Ahlul Bait. Dapat dikatakan Zaid sangat tasayu, yakni sangat fanatik terhadap aliran Syiah. 2. Hanya 5% dari hadis-hadis yang diriwayatkan di dalamnya yang memiliki kualitas sahih. 3. Jalur sanad yang menjadi andalan kesyahihannya adalah dari Ali bin Abi Thalib Husain ibnu Ali Ali bin Zaid, dan Zaid ibnu Ali. Selain dari jalur tersebut hadis-hadisnya dhaif, bahkan tidak sedikit yang maudlu, palsu. Sehingga sangat dimungkinkan sanad ini diciptakan agar tidak dapat dibantah. Namun dari situlah terlihat hadis-hadisnya menjadi ahad gharib. Berdasarkan dari hal itulah saya tidak merekomendasikan merujuk pada kitab tersebut, meskipun dalam kasus kunut sanadnya syahih. Dari segi matan hadis di atas memuat sisi hiperbola, atau tasyadud, yakni pada redaksi bahwa doa tersebut diajarkan oleh Jibril kepada Nabi. Justru redaksi ini menimbulkan pertanyaan, sejak kapan Jibril memberikan pelajaran kecuali dari yang diwahyukan Allah kepada nabinya? Kalau hadis ini dikatakan hadis qudsi menjadi sangat aneh.
Kalau memang hadis qudsi semestinya Nabi sendiri yang menegaskan bahwa hal ini berasal dari Allah seperti hadis qudsi lainnya. Dua redaksi berikutnya terdapat dalam Tarikh Al-Baghdad dan Masihoh Abi Hasan As-Sukri. Dua redaksi hadis tersebut sanadnya Hasan yang cenderung lemah. Selain itu, Abdurrahman Al-Baghdadi meriwayatkan dengan kalimat Nabi mengajarkan doa kepada anak keturunan Ali doa kunut tersebut. Redaksinya terlihat bagus, namun tersimpan syadz atau cacat dalam matan, yakni yang diajarkan doa tersebut adalah anak keturunan Ali, yakni Hasan dan Husain. Sementara Ali tidak mendapatkannya. Padahal sudah dijelaskan di atas, ketika Nabi wafat Hasan berumur 8 dan Husain berumur 7 tahun. Berdasarkan dari analisis panjang lebar di atas, maka hadis yang menjelaskan mengenai bacaan kunut subuh dan kunut witir semuanya tidak kuat, penuh permasalahan, dan tidak kredibel. Sehingga saya lebih memilih tidak melakukannya. Demikian kajian ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.